Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang asuransi sebagai pengalihan risiko. Dan ada 3 teman saya yaitu Olvi Melania 181500174, Alisa Wahyu Amalia 181500193, dan Amelia Putri 1815051. Asuransi. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atau kerugian yang alami. Pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Next. Asuransi sebagai pengalihan risiko. Pengalihan risiko artinya tertanggung mengetahui bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta, kekayaan miliknya, atau terhadap jiwanya. Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta, kekayaan miliknya, atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta, kekayaan, atau jiwanya, mereka akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu terdapat peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung mencari pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan tertanggung akan membayar kontra prestasi yang disebut premi. Next. Ciri-ciri khusus asuransi sarana transfer risiko adalah bahwa asuransi memerlukan penyatuan pooling risiko, yaitu insurer menggabungkan risiko-risiko dari banyak tertanggung. Melalui gabungan ini, insurer akan meningkat kemampuannya untuk meramalkan kerugian-kerugian. Dan akan diteruskan oleh teman saya, Olvi Melania. Surety bond adalah suatu bentuk penjaminan yang biasanya pihak oblige atau pemilik pekerjaan atau proyek meminta surat jaminan dari prinsipal atau kontraktor atau pemborong dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan prinsipal dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Jaminan itu diberikan oleh penjamin atau surety yang diterbitkan oleh lembaga keuangan non-bank, yaitu perusahaan asuransi yang memiliki program surety bond. Next. Perbedaan asuransi dan surety bonds. 1. Surety bonds melibatkan 3 pihak dalam kontrak, yaitu prinsipal, oblige, dan surety. Sedangkan perusahaan asuransi hanya ada 2 pihak, yaitu tertanggung atau insured dan penanggung atau insurer. 2. Dalam surety bond biasanya prinsipal memperoleh surat tanggungan atau bond dan membayar premi, tetapi oblige menerima pelindungan dari prinsipal, sedangkan perusahaan asuransi atau insurer langsung menanggung risiko kerugian yang dialami insured. 3. Kerugian pada surety bond bisa dilakukan secara sengaja oleh tertanggung atau prinsipal, sedangkan kerugian asuransi harus bersifat kebetulan yang dialami tertanggung atau insured. 4. Secara teori, surety bond tidak akan mengalami kerugian, sedangkan asuransi akan mengalami kerugian jika terjadi risiko karena harus mengganti kerugian tersebut. Next. Manfaat asuransi.
Yang pertama ada indemnification, yaitu mengganti kerugian bagi mereka yang menderita kerugian yang tidak diharapkan. Yang kedua ada reduction of uncertainty, yaitu mengurangi ketidakpastian dan reaksi pribadi terhadap risiko bagi pihak tertanggung. Yang ketiga ada menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Yang keempat, menyediakan dana untuk investasi. Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan karena adanya jaminan terhadap risiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Amel. Syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan. Ada 5, yaitu 1, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seoptimal mungkin. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap resiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang terakhir, bukan resiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Selanjutnya, resiko yang tidak ditanggung asuransi swasta. Ada 3, yaitu yang pertama bencana banjir atau air bah terhadap perumahan. Yang kedua, bank insolvensis atau tidak mampu membayar. Yang ketiga, pengangguran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.